Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau upgrade kembali untuk gear set ya teman-teman. Nih bisa dilihat barangnya udah ada di depan saya, gear setnya tuh bisa dilihat. Nah ini tuh gear set dari TK ya teman-teman tuh, TK Racing ya, nih mereknya TK. Terus ini juga untuk gear depannya juga sama pakai TK, dan juga rantainya juga pakai TK. Jadi ini full set saya beli ya untuk ganti gear set yang ini nih teman-teman. Nah ini kan punya si Ninja, gear setnya itu ukuran yang 520 ya, nanti mau upgrade ke 428 ya teman-teman. Jadi ini memang terlihat besar ya, tapi ini sebetulnya dia itu nih mata giginya ukuran 39 ya teman-teman tuh. Ini 39 dan depannya, kalau depannya nggak bisa dilihat ya karena di dalam. Yang depannya waktu itu pakai yang 14, tapi sekarang udah pakai yang 13 itu ya yang depannya. Nanti mau saya ganti pakai ukuran ini, bongkar dulu deh ya. Buka dulu. Ini tuh ukuran 42 tuh ada tulisannya. Ini 42 ya. Ini yang 428. Kalau ini kan yang jumbo 520. Nah ini dia barangnya teman-teman. Oke, dari TK Racing teman-teman. Nih stikernya. Nah ini dia barangnya untuk materialnya ya. Ini warnanya itu warna chrome, warna apa ya, warna material aja nih kayak gini ya. Silver bisa, chrome juga bisa. Sebetulnya saya nyari yang warna hitam tapi lagi kosong, jadi ya udah beli yang ini, mudah-mudahan cocok sih. Harusnya sih cocok-cocok aja. Terus untuk gear yang ini, yang bagian depannya langsung kita buka aja. Nah ini yang depannya ya, mana sih ada ukurannya di sini. Nah ini dia, ini 14 ya teman-teman untuk ukurannya. Nah ini juga ada tuh 14 ya. Jadi ini bahannya lumayan berat, solid ya teman-teman. Dan yang ini ukurannya 42 ya teman-teman. Jadi dari 39 ke 42. Terus untuk gear depannya itu dari 13 ke 14 lagi ya. Nah di sini saya mau berbagi tips aja teman-teman ya. Jadi kenapa saya upgrade, sebetulnya secara rasio giginya masih rasio 3 ya teman-teman. Kalau ini 14 42, meskipun angkanya beda, yang ini tuh 39 tapi depannya 13 ya, jadi dapat rasionya 3 juga. Nah ini kenapa saya ganti yang di upgrade apanya, karena kan ukurannya rasionya sama-sama 3 ya walaupun beda angka. Nah ini tuh yang di upgrade yaitu ukuran keseluruhan si rantainya ini nih, jarak-jarak ininya. Jadi ini kan big tuh, besar banget. Jadi ini yang 520 teman-teman. Jadi gede banget tuh si rantainya juga. Ini sebetulnya buat motor RR juga bawanya segitu, cuma ini lebih jumbo lagi ya. Ini mungkin buat motor moge ya, cukup motor cross kali. Terus ya Ninja 2,5 mungkin ya. Ini juga cukup cocok ya, tapi saya mau ganti walaupun ini belum aus, belum rusak dan terlalu awet nih teman-teman ya. Ini mereknya Yuzaka teman-teman, murah juga nih. Nggak ada mereknya ya di sini, cuma tulisannya kayak gini nih, kayak Jepang gitu. Jadi ini awet banget, pakai setahun juga masih kayak gini juga ya. Keausannya itu minim banget ya, mungkin karena saya ngerawat ya. Kalau nggak ngerawat sih mungkin cepet aus. Jadi yang di upgrade ya ukuran gear setnya sama rantainya teman-teman. Jadi lebih ringan tentunya, karena kalau pakai yang ini cenderung lebih berat teman-teman ya. Walaupun ini aman banget. Amannya kenapa? Karena untuk rantai segede ini kalau dirawat ya itu awet banget, terus nggak rawan putus itu sih. Karena ada kan yang di bawah ini ya, yang di bawah 428 itu ada 415, lebih kecil lagi, lebih tipis lagi. Jadi itu rawan putus sih kalau menurut saya, kalau apalagi untuk boncengan dan medan jalan yang turun naik ya. Kalau untuk jalanan datar-datar sih nggak apa-apa pakai yang kecil. Cuma kalau dari segi bobot motor ini, terus tampilannya ini kan motor firing, jadi ya kayaknya cungkring gitu kalau di si RR ya. Tapi ya akhirnya pilih yang pertengahan aja teman-teman ya, yang 428. Jadi saya rasa cocok ya, karena udah banyak yang pakai juga teman-teman.
Jadi saya mau ganti, tapi sebelum ganti ya saya di sini bikin videonya video review dulu. Sekarang saya penasaran mau ngukur ketebalannya teman-teman. Jadi ini tebalnya berapa sih gitu ya? Karena saya nggak tahu juga. Tapi ini solid banget. Ini TK ini memang bahannya lumayan kelihatan kokoh, kuat gitu ya. Dan cuttingnya, finishingnya itu rapih sih kalau menurut saya. Lumayan sangat-sangat presisi, mudah-mudahan ya teman-teman. Oke, langsung ukur aja untuk diameternya, diameter lagi, untuk ketebalannya teman-teman. Ini berapa mili, ini bisa dilihat. Nah ini tuh ketebalannya 5, 6, 7 mili ya teman-teman, tepat 7 mili tuh, 7 mili ini ya. Terus yang depannya harusnya sih sama, ini juga 7 mili ya, sama, cuma beda material, beda bahan nih kayaknya, saya nggak tahu. Kalau dari warna ya jelas beda ya teman-teman tuh. Ini warnanya gelap hitam, kalau yang ini ya warnanya apa nih, warna silver chrome atau warna solid ya. Nih ini potongannya juga kayak keruman gitu ya, jadi licin gitu. Mantap sih kalau menurut saya. Untuk TK ini saya baru coba teman-teman. Tadinya mau pilih triple S, cuma lagi nggak ada yang full set. Saya males nyari toko-toko lain lagi, ya udah yang ada dulu aja. Nah sekarang kita cek bagian rantainya teman-teman. Ini saya pilih yang warna gold biar sama kayak ini ya. Ini warnanya gold teman-teman. Mana nih? Mau saya buka. Nah ini udah sobek. Wah tapi licin nih, banyak gerisnya. Sebentar, saya harus pakai sarung tangan nih kayaknya. Oke, saya udah pakai sarung tangan. Sekarang posisikan dulu kameranya. Nah ini si rantainya, apakah perlu dipotong atau enggak saya nggak tahu teman-teman. Kita ukur aja dulu ya panjang sih gimana nih rantai. Oke, nah kayak gini aja ngukurnya. Buset, lumayan berat juga ya ini rantai. Bentar, saya udah bawa mistar soalnya tuh. Mau saya lurusin dulu nih. Nah kayak gini ya. Saya mau ukur nanti kali 2 aja. Nah, kayak gini. Berapa senti ya, harus di keterangan sih 1,30 meter tapi nggak tahu. Coba ini 30 ya, kurang lebih lah ya. 30. Oke, tandain. Terus 30, 60, 60. Nah tambah ini nih, tambah berapa nih, 60. Gini nih cara bacanya biar gampang. 60 tambah 20 ya, jadi ini 80, berarti 160 teman-teman ya, 1,5 meter lebih ya. Untuk panjangnya saya nggak tahu, mudah-mudahan sih nggak motong gitu, biar nggak usah ke bengkel, soalnya saya nggak punya alat potongnya. Mudah-mudahan ya. Apa saya coba rentangkan dulu deh di motornya. Nah kayak gini. Ini kameranya gimana ya, posisinya susah ya. Ini mah cuma buat ini aja sih, buat ya ngukur-ngukur ngasal ya. Mudah-mudahan sih nggak motong ya. Kalaupun motong sih harusnya 1-2 mata. Tapi nanti saya mau apa namanya, mau pasang ya, cuma season video pasangnya nanti aja ya setelah review. Nah terus untuk rantainya ya teman-teman, nih bisa dilihat ini warna gold, lumayan bagus, tebal banget. Ini lebih tebal dari triple S teman-teman. Oh ini kunciannya sebelah sini, dan ini lentur juga, enak banget, nggak ada yang keras-keras ya teman-teman ya, karena baru. Jadi ini rantainya mudah-mudahan awet ya teman-teman. Terus untuk bagian sini nih, ini bolnya kayak gini, dalamnya itu lumayan presisi ya, nggak ada macet-macet. Nah diginiin nggak ada yang seret-seret gitu maksudnya. Ini lentur sih lumayan. Nanti mau saya pasang. Ini jenisnya apa ya, saya nggak tahu juga nih. Sebentar saya baca dulu. Oh HS, kan macam-macam ya, ada HH, ada HS, ada HSB, ada HSBT, ada SB ya teman-teman. Itu punya arti masing-masing. Tapi setahu saya kalau yang seri tertinggi itu yang HSBT ya, itu di bagian sininya nih ada o-ringnya, jadi anti bunyi lah pokoknya, nggak berisik gitu. Cuma ya khawatirnya kalau beli yang murah itu sisil o-ringnya itu jadi cepet
aus teman-teman. Jadi ya udah pilih yang biasa aja, yang penting dirawat dengan baik sih. Kalau rantai sih setahu saya itu, dan pemilihan pelumas teman-teman. Kalau saya nggak pernah pakai oli, jadi nanti dilumasinnya cukup pakai WD aja, dibersihin sama cair lube ya teman-teman habis pakai. Karena kalau pakai stempet, apalagi stempet ya itu parah banget, nanti bisa cepat aus dan kotor ya teman-teman. Jadi mau saya upgrade supaya lebih ringan, walaupun ukurannya rasionya saya sama ya teman-teman, tapi secara performa pasti lebih meningkat ini. Kenapa? Karena tidak seberat ini. Kalau ini kan tebal banget, gede banget. Kalau ini kan lebih apa namanya, lebih kecil gitu ya. Coba saya pasangkan dulu, cobain dulu presisi nggak, gapnya segimana. Nah segini, jadi normal ya teman-teman, normal banget PNP, karena ini full set dari TK ya teman-teman. Jadi insya Allah presisi. Nah saya bentangkan kayak gini, coba mudah-mudahan sih, harusnya sih bakalan motong ini tetap, cuma nggak tahu satu mata nggak tahu dua mata teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman untuk reviewnya mengenai gear set TK. Oh ya satu lagi teman-teman, kalau teman-teman mau upgrade gear harus disesuaikan dengan medan yang dilalui. Itu yang pertama ya, medan yang dilalui, terus spek motor, terus cara berkendara juga itu ngaruh teman-teman. Jadi kalau misalkan nih, ini kan dari 42 ya belakangnya, kalau mau ningkatin akselerasi atau top speed itu cukup main di gear belakang atau gear depan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cek list rasio gear, ada lah pokoknya di Google, cek aja. Jadi semakin ini besar yang gear belakang ya, itu akan meningkatkan akselerasi ya, lebih cepat, cuman napasnya agak pendek pasti. Terus top speednya ya otomatis jadi berkurang teman-teman. Nah terus kalau misalkan mau upgrade-nya yang bagian depan nih, yang gear ini kan 14. Nah ini kalau misalkan teman-teman nyari akselerasi, diubah jadi 13, karena bandingannya 1:3 ya, gear depan sama belakang. Ini satu, belakang sama aja dengan naik 2 kalau ini turun. Kebetulan yang motor saya ini udah diganti 13 teman-teman. Jadi akselerasinya lumayan sih kalau menurut saya, cuma berat karena bawaan rantai 520 itu aja sih. Jadi harapannya setelah pakai rantai ini harapannya lebih ringan lagi teman-teman ya untuk berakselerasinya. Nah terus untuk pemilihan kalau rantai sih ya tentu ada harga, ada kualitas ya, tapi pilih yang udah terpercaya lah ya, karena repot kalau rantai putus teman-teman ya, apalagi reading malam, waduh mesti kemana, ke bengkel pada tutup. Nah terus teman-teman punya dua pilihan, dua opsi ya, mau upgrade yang depan atau belakang ya, kalau misalkan ngubah rasio. Kalau saya sih kalau cuma 2-3 angka aja sih harusnya cukup upgrade ini ya, kalau mau lebih ke akselerasi. Kalau mau ke top speed ini bukan 14 tapi ganti pakai 15, otomatis top speed meningkat, cuma akselerasinya dikorbankan teman-teman ya. Jadi pilihan sih, jadi nggak bisa kita dapat pakai 2 tak pengen bawahnya enak atasnya enak ya, agak susah ya. Harusnya sih pertengahan ya kayak gini ya. Kalau saya sih pilih yang 14-42 teman-teman, walaupun dari pabrikan itu kan si RR ya, setahu saya itu depannya 14, belakangnya itu 39 ya teman-teman. Jadi lebih ke top speed sih kalau menurut saya untuk spek standar ya. Karena kalau untuk nyari top speed ya dikecil-kecilin gear belakangnya, tapi spek mesin masih standaran ya, otomatis berat teman-teman pas mau berangkatnya, tapi atasannya ya pasti jos lah ya. Cuma ya itu pas menemui jalan menanjak pasti motornya lelet ya, delay. Nah harapannya pakai ini akselerasi lebih meningkat dari yang sekarang saya pakai ya teman-teman. Oke deh, biar nggak kepanjangan juga videonya, mungkin segini dulu aja untuk videonya. Terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.